Sekarang kita masuk ke bab 12 fi syarhi khirqatil masyayikh as-sufiyah. Bab syarah mengenai khirqatil masyayikh as-sufiyah. Khirqah. Khirqah ini lupa bawa ya? Wujud ya. Tapi nggak bawa semua ya. Tapi nggak apa-apa. Saya juga lupa tuh ya. Adanya di kitab Syekh Tarmasi dan Syekh Saddul Arif. Itu karya siapa? Ustaz Ali Wafa? Saddul Arif, Al-Amir ya. Al-Amir, siapa namanya saya lupa. Ya, Saddul Arif. Nah, di situ sanadnya ada. Dan sanadnya ke Imam Surawardi. Kitab ini. Jadi kitab ini terkenal merekam, merekod sanad khirqah sufi. Bagi sufi, sanad ini siqah. Nanti bagi ahli hadis itu urusan lain. Nah, itu dipakaikan ke muridnya. Baik dikasih atau dipakaikan atau ditutupkan ke kepalanya, terserah. Atau cuma salaman, gitu boleh. Yang penting itu sanad khirqah, dan itu terbagi dua nanti. Ada khirqah litabarruk, untuk ngambil berkah. Inilah yang dipakai oleh muhaddisin, oleh ahli hadis. Nah, inilah yang saya ambil dari murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Ada yang litarbiyah wassuluk, untuk latihan rohani, berguru kepadanya, disebut dengan khirqatul iradah. Khirqah al-iradah. Nah, itu simbolnya talqin. Jadi sebenarnya dapat talqin itu sudah dapat khirqah rohani. Tinggal nanti digabungkan khirqah tabarruknya dengan khirqah. Ini karena baru satu nih, ke depan di bawah nggak tuh? Nggak, biar semua sekalian, jadi nggak capek bacanya. Karena baca sanadnya dari guru kita, jadi sanadnya nanti kita bacakan dua. Sanad silsilah Naqsbandiyah, sanad silsilah Fadaniyah, Syekh Yasin Al-Fadani ya. Ada sebenarnya Khidriyah, tapi untuk Khidriyah saya belum berani ya, saya. Karena kita juga masih dalam tahap berlatih dalam Khidriyah. Kebetulan guru saya merevisi khalwat Khidriyahnya, seharusnya nyepi, bertapa saya ini. Jadi saya udah bilang ke Pak Mahadi, nanti mungkin kita jarang ketemu. Alhamdulillah beliau revisi. Karena mungkin sudah darurat, sudah genting begini. Akhirnya bertapaknya saya yang ngajar gitu. Jadi kembali ke Thariqah Alawiyah. Sadah Alawiyah, Sahib Ratibul Haddad itu kan punya kitab Risalatul Muawanah. Kemudian beberapa kitab-kitab yang lain itu menganggap bahwa taklimnya seorang guru itu adalah suluknya. Ta'allumnya seorang murid itu juga bagian dari riyadahnya. Setelah lama kita melihatnya. Kenapa dulu waktu saya masih kecil ya, saya melihat ada krisis keilmuan di kalangan sufi, ulama-ulama tarekat, karena jarang ngaji, banyak riyadah. Nah ini kita alaminya, ini udah ini ngalamin lah, karena melihat mursyid tarekat tapi nggak ngerti syariat. Mending dia masih ngerti fardu ain, walaupun nggak baca kitab nggak apa-apa, tapi minimal dia mengerti fardu ain. Nah ini nggak mengerti sama sekali. Akhirnya ya nggak bisa disalahkan juga kalau ada orang mengatakan sufi zindiq. Kalau faktanya itu, tapi apakah mereka sufi? Belum. Mereka baru orang yang intisab ke thariqah tapi belum berhak dengan sebutan sufi. Sufi ini kayak selevel dengan faqih. Apakah semua pelajar fikih disebut faqih? Apakah semua dosen yang mengajarkan fikih itu faqih? Apakah semua ustadz yang ngajarin fikih di YouTube, di offline segala macam itu di masjid-masjid faqih? Belum tentu. Begitu juga kita ya, sama. Tapi ciri-ciri antum sudah dapat otoritas, itu gurunya bilang lo kamu ngajar ini kitabnya gitu. Itu udah ijazah lengkap tuh, kamil itu ya. Ijazahnya kamil langsung. Baik. Kita langsung baca ya. Sebelumnya biar lebih berkah kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk silsilah guru kita, baik dari silsilah thariqah ataupun
silsilah kitab ini kepada Maulana Al-Imam Abi Hafsin Umar As-Suhrawardi. Al-Fatihah. Qala, beliau berkata, labsul khirqati irtibatun baina syekhi wa baina al-murid. Nah, apa itu rahasia dari memakaikan khirqah? Ya, memakaikan khirqah. Apa arti khirqah? Selembar kain atau rida, ya, selendang, atau sejenisnya. Bisa jadi disimbolkan dengan tasbih, bisa jadi dengan salaman, bisa jadi dengan berbagai macam. Tapi kembali ke makna khirqah, yakni tarfatus sayy atau saubun, ya, satu kain lah. Itu simbolis irtibat. Berarti irtibat, ikatan antara guru dan murid. Wa tahkim minal murid li syekh fi nafsihi. Dan ini tahkim, keputusan dari si murid mengenai posisi gurunya di dalam dirinya. Bahwa saya berguru kepada Anda gitu. Kalau dulu waktu saya masih umur 12 itu ya, itu gurunya bilang, kamu nyatakan dong, kamu berguru kepadaku gitu. Minta dong ilmunya gitu. Kita kan nggak ngerti, masih kecil kan, dikira kita badan si gede. Akhirnya kita coba, ada yang ngomongnya lucu, diketawain, tapi diterima ya. Itu juga disebut tahkim. Dan ini masuk pada khirqah ma'nawi. Jadi khirqah secara praktisnya dibagi dua. Ada yang hakiki dengan libas, dengan thawb, pakaian. Ada yang dengan simbol-simbol tadi. Kayak tadi ya, saya nyatakan saya berguru, saya mau belajar gitu. Nah itu sudah disebut khirqah. Jadi antum yang sudah dapat talqin itu sebenarnya secara maknawi sudah dapat khirqah. Itulah yang paling inti. Itu yang paling inti dari khirqah. Ya. Adapun di luar itu simbol aja. والتحكيم سائغ في الشرع لمصالح دنيوية ya. Tahkim itu dia mencakup dalam syarat terhadap kemaslahatan duniawiyah ya. فماذا ينكر المنكر للبس الخرقة على طالب صادق في طلبه. Ya, maksudnya ini simbol ketika dia berkhirqah, nanti dia sadar diri, aku sudah punya khirqah loh. Bisa jadi kopi yang dipakein tuh khirqah juga. Ya, kalau masker enggak ya. Itu termasuk simbol-simbol dari khirqah. Jadi kalau bisa jadi serban. Tapi ulama ahli hadis membedakan antara hadis serban, hadis salaman dengan hadis khirqah. Maka untuk mengikuti tradisi itu kita coba bedakan. Satu-satu nanti kita sampaikan ya. Nanti saya bacakan, tolong dicatat nanti nama-namanya bagi yang bisa nulis bahasa Arab. Lalu setelah itu kita baca satu-satu dan kita ijazahkan. Ya. Harapannya yang nanti jadi guru juga diberikan kepada murid-muridnya. Ya. Diangkat dikit ya. Oke. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Ya. Famadha yunkirul munkir. Lalu apa masalahnya kepada orang yang ingkar terhadap simbolis pemakaian khirqah? Kan itu simbol talibi sadikin ya, ala talibin sadikin, boleh dibaca begitu, atau talibi sadikin ya. Kepada talib murid yang sadik, yang sungguh-sungguh. Sadik tidak diartikan jujur itu, tapi sungguh-sungguh sesuai zahirnya dengan batinnya. Fi talabihi, dalam menuntut ilmunya, yataqassadu syaikhan bihusni zannihi wa aqidatin yahkumuhu fi nafsihi. Ya, dia berniat mencari seorang syekh karena husnuzan dan akidahnya yang kemudian dia putuskan dalam dirinya. Jadi misalnya kita berguru ke seorang fulan, itu kan karena kita sudah menganggap oh dia ini pantas menjadi guruku. Ya.
Kan beberapa orang itu ada yang kurang sopan ngomongnya, ya. Tapi itu benar sebenarnya. Zikirin dulu saya, ntar kalau saya ngerasain enak zikir kamu, nanti saya jadi muridmu. Ya, tapi itu kurang sopan gitu. Bener nggak? Bener, cuma jangan dilafazkan. Karena kalau udah begitu live deh. Kalau tersinggung gurunya live deh. Dia nggak akan menemukan kesuksesan dalam rohaninya. Karena nantang gitu, ya kan? Kalau kamu bisa ngalahin saya, gitu, itu gaya-gayanya. Coba kalau kita ketemu, itu perbedaan tradisi memang. Kalau ketemu sama orang Sumatera, begitu gayanya, ya. Dulu Sultan marhum ya namanya, itu datang ke Sunan Bonang begitu ngomongnya. Dan konon kabarnya beliau nggak pulang-pulang lagi. Makanya salah satu kampung di daerah Jawa Timur itu ya, Pasem, Jawa Timur. Nah itu sampai sekarang mereka masih punya cerita sejarah lisan tentang Sultan marhum dari Minangkabau. Apa kata dia? Kalau ente bisa ngalahin saya Sunan Bonang, ya nama beliau kan Maulana Ar-Rabbani kalau nggak salahnya. Saya lupa namanya. Kalau nggak salah namanya ada Robbaninya. Nah itu kemudian dijelaskan sesuatu perkara oleh beliau, dan Sultan marhum ini karena cerdas, dia bisa menganalisa dengan baik dan dia menemukan, wah ini orang nggak sembarangan. Akhirnya berburu, ya kita nggak mendengar kabar beliau belum pulang. Sampai sekarang katanya keturunannya masih ada di sana. Makanya beberapa tradisi di daerah Pantura Jawa Timur itu mirip-mirip matrilineal, tapi bukan. Ada mirip-mirip juga beberapa ya, beberapa di Kampung Palang itu, di Tuban itu ada. Ya wallahu ta'ala alam. Li masalihi dinihi yurshiduhu wa yufdihi. Nah, untuk maslahat agamanya, agar mengirsyad, membimbingnya, memberi petunjuknya, wa yu'arifuhu tariqal mawajid wa yubsiruhu bi afatin nufus. Nah, dia berhusnuzon kepada gurunya, bisa membimbing dia, mengenalkan kepadanya tariqal mawajid. Tariqal mawajidnya yang disebut tariqul azwaq, tariq zauq. Ketika kita zikir di setempat, orang yang dicari zikir itu apa? Zauqnya, ya kan? Ketika menyebut nama Allah itu ada getarannya. Nah, kalau kita sudah menerima si guru jadi murid, jadi guru kita jadi muridnya, otomatis itu akan muncul, walaupun lahzah, walaupun sesaat. Nah, sesaat itu yang nanti akan membuat kita pengen datang lagi, walaupun besok-besok nggak dapat misalnya. Nah, tapi nanti dapatnya di bagian lain, dapatnya di ilmunya, pikirannya terang, ilmunya tajam gitu. Nah, seorang guru itu akan menunjukkan kepada muridnya afatin nufus. Apa arti afatin nufus? Aibnya nafsiyah. Jadi kita punya nafsiyah yang banyak lah masalah. Maka teman-teman, bukan berarti si syekh ini, si mursyid, nafsnya sudah beres, enggak. Tapi dia tahu cara untuk mengelola dirinya. Karena dia tahu cara mengelola dirinya, dia ajarkanlah itu kepada orang. Contoh dokter. Apakah dokter selamat dari penyakit? Enggak, tapi dia tahu teknik mengobati penyakit. Jadi syarat mursyid bukan berarti kolbunya bersih, enggak. Syarat mursyid itu dia tahu tekniknya. Makanya perlu suluk. Ada suluk, ada latihan. Latihan itu wajib, ya. Kalau nggak ada latihan, nanti nggak bisa dia mendidik muridnya. Nanti dia jadi tasahul. Sebagaimana dia mudah dapat ijazah, nanti dia mudah juga ngasih ijazah. Ya. Ya akhirnya kalau anak harimau ya jadi harimau, anak ayam ya jadi anak ayam, anak ulat ya jadi ulat. Pilih mana? Pilih jadi anak harimau atau anak ulat? Sama-sama anak loh ya, sama-sama lahir. Nah ini persoalan sekarang. Kenapa banyak bejibun, banyak sekali mursyid sekarang? Ya kan? Itu problemnya. Dan itu tidak masalah dengan umur loh, mau kecil, mau besar, mau tua, itu nggak ada urusan. Justru yang bagus itu anak muda yang dapat ijazah mursyid itu, bukan orang tua. Kenapa? Kalau dia dapat ijazah di suatu tarekat, nanti dia belajar lagi tarekat yang lain. Nanti dia banyak pengalaman.
Di situ nanti ada kedahsyatan. Jadi jangan nunggu tua belajar tasawuf. Ali bin Abi Thalib Nabi katakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Itu pengangkatan mursyid itu. Pengangkatan mursyid itu nggak ada lagi tuh dah. Ya, aku kota ilmu kalau masuk lewat Ali. Hadis ini bagi kelompok nasib membenci ahlul bait. Ini dianggap dhaif. Setelah diteliti oleh Imam Sunnah, Imam Sidi Ahmad Al-Ghumari dari Maroko, ya, beliau menemukan faktanya hadis mutawatir. Kok mutawatir bisa didhaifkan? La yudhaifuhu illa man la yudriku haqiqatahu, ya. Karena orang nggak tahu hakikatnya, dianggap itu sebagai dhaif. Maka antum lihat sekarang semua mazhab, mau mazhab zahir atau batin, mau mazhab yang sahih ataupun yang tidak sahih, itu intisabnya pasti ke Sayyidina Ali, benar nggak? Thariqah Ahlus Sunnah, baik Abul Hasan Al-Asy'ari ataupun thariqah Ahlus Sunnah dalam Asy'ariyah ataupun dalam akidah ataupun fiqih, itu semua ke Sayyidina Ali. Ada intisabnya, walaupun nanti ada jalur lain. Misalnya thariqah Naqsyabandi ada jalur ke Abu Bakar As-Siddiq, Suhrawardi nanti ada ke sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi semuanya pasti ke Ali, pasti ada ke Ali. Bukan berarti silsilah ke Ahlul Bait dia Syiah. Karena Syiah nggak punya thariqah sufi. Thariqah sufi hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak berarti kalau kita sebut Sayyidina Ja'far, Sayyidina Musa Al-Kazim, kemudian kita menjadi Syiah, tidak. Justru karena cinta Ahlul Bait. Baik? Nah, sanadnya Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syafi'iyah semuanya kan ketemunya ke atas sama semua. Penamaan-penamaan itu kan belakangan. Kita coba buka. Naqsyabandiyah ke atasnya Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid itu umurnya panjang, tapi banyak perdebatan apakah dia ketemu dengan Ja'far Shadiq. Dalam riwayat disebutkan an Ja'far, tapi Zahabi mengatakan mungkin ada orang lain antara Abu Yazid dan Ja'far. Enggak masalah bagi kita. Itu Naqsyabandi. Coba lagi. Junaid. Semua thariqat ke Junaid juga. Naqsyabandi juga ada jalur ke Junaid. Nanti jalurnya jalur Kusyairi. Jadi Imam Ghazali punya guru namanya Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi ini poros dalam sanad Naqsyabandiyah. Abu Ali Al-Farmadi punya guru siapa? Abul Hasan Al-Kharqani. Tapi ada jalur lainnya. Jalur lainnya adalah Al-Imam Al-Kusyairi. Nanti jalur ke atasnya cabang. Ketemu di mana? Ketemu di Ja'far As-Shadiq. Ketemu di Ja'far As-Shadiq. Jadi dua jalur, semua thariqat itulah jalur itu. Apapun thariqatnya, kecuali thariqatan. Ya, semua jalur ini. Jadi dua jalur pasti lewat Ja'far, jalur yang lain nanti. Nah, ini ada khasasnya, ada yang ke Hasan Al-Basri, ada yang kemana gitu. Maka teman-teman semua, benarlah Nabi mengatakan Anas Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Saya menyaksikan itu. Sayyidina Ja'far itu gurunya Malik, gurunya Abu Hanifah. Apa kata Malik? Laula Ja'far lahalaka Malik. Malik itu sudah mencapai popularitas. Kalau nggak ketemu Ja'far, yuhibbu syuhrah, maka dia pasti suka popularitas. Ketika datang Khalifah mengatakan, apa kata Khalifah? Malik, itu kitab Muwatta kita jadiin buku konon aja. Kalau dia egois, dia ada syuhrah di kalbunya, dia mengatakan oke. Tapi kata beliau, enggak, insaf. Kita sebut insaf, sadar. Di luar sana, di luar kota Madinah, ada orang lain yang dapat riwayat yang tidak aku dapatkan. Di sana mereka bertemu murid-muridnya, para sahabat yang menyebar di waktu Nabi SAW wafat. Kalau dipakai Muwatta nanti bisa tabrakan. Maka tidak ada ceritanya penyetaraan hukum fikih dalam satu negara, di suatu tempat di dunia, ya. Nggak mungkin. Maka disinilah saya paham. Inilah rahasia kenapa Piagam Jakarta dihapus nomor pertamanya, lalu dijadikan kalimat yang lebih tinggi, ketuhanan yang Maha Esa. Coba kalau yang lafaz yang dulu, apa? Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-peluknya. Syariat mazhab yang mana? Syafi'i versi Muhammadiyah atau versi NU? Beda lah ya.
NU generasi awal atau generasi setelah Syekh Hadratus Syekh. Hadratus Syekh melarang maulidan, melarang haul. Tapi murid beliau melihat larangannya sudah tidak ada. Asbab larangan dulu ikhtilaf antara laki perempuan saweran. Ketika itu sudah tidak ada dan syiriknya sudah hilang, khurafatnya sudah hancur, maka murid-muridnya mengadakan haul. Kayak begitu. Kita cek. Ternyata di Sumatera Barat ada yang semasa dengan beliau ini. Siapa namanya? Ayah Buya Hamka. Ya, nama beliau Haji Rasul, nama lengkapnya Abdul Karim. Haji Abdul Karim ini berguru ke siapa? Gurunya sama dengan mereka semua ini. Pendiri NU Muhammadiyah. Siapa? Bakri Syatta. Said Bakri Syatta. Said Bakri Syatta ini gurunya ya. Tapi Said Bakri Syatta punya murid yang sebenarnya ke orang ini mereka belajar semua. Sekarang secara tahun kita nggak ketemu. Jadi mereka datang ke Mekah, itu seharusnya Said Bakri Syatta sudah meninggal. Maka yang sahih mereka belajar ke murid Said Bakri. Siapa? Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Syekh Nawawi al-Bantani, Termasi. Itu orang-orang yang tiga ini yang paling terkenal. Ya, Syekh Termasi dari Jawa, Nawawi Bantani dari Banten, itu kutub fi zaman. Ya. Kemudian Ahmad Khatib al-Minangkabawi, semuanya berthariqah. Apa thariqahnya Ahmad Khatib al-Minangkabawi? Khalwatiyah dan Alawiyah. Dan itu ditulis oleh ayahnya Buya Hamka. Beliau dapat ijazah thariqat kemursyidhan dari Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Bukan. Dari siapa? Iya, dari Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Ya. Bahkan beliau dapat ijazah Naqsyabandiyah juga. Ayahnya dari Syekh Abdul Karim itu mursyid dua thariqat, Alawiyah dan Naqsyabandiyah. Rata-rata kalau di Jawa itu Syazili atau Qadiri atau Naqsyabandi. Maulana Khalil di Madura itu ngambil dari Syekh Nawawi al-Bantani dan syekh-syekh yang lain ya. Syekh-syekh yang lain, Khatib Sambas dan lain-lainnya. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, mereka itu secara fikih itu hampir sama. Said Bakri Syatta dalam Minanul Talibin melarang ngumpul-ngumpul makan ba'da wafatnya seseorang, ya kan? Tapi di Indonesia diamalkan hadis yang lain, hadis mengenai boleh makan. Kita sudah jelaskan di banyak kajian ya, dan teman-teman bisa lihat beberapa musajjalatnya. Nah, jadi secara fikih semuanya beda. Tapi kalau kita lihat ke atas, semuanya ke Imam Syafi'i. Indonesia loh ya. Indonesia ke Imam Syafi'i, tapi sudah beda-beda. Imam Syafi'i berguru ke Imam Malik. Imam Malik belajar qalbunya ke Imam Ja'far. Gitu. Jadi, Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali Babul Ilm. Jadi semuanya ke situ. Semuanya ke sana. Benarlah kata Nabi, kullu nasabin inqata'a illa nasabi. Semua nasab terputus kecuali nasabku. Begitu juga kullu sanadin inqata'a illa sanadi. Jadi makanya kita wajib cinta Ahlul Bait dalam kaidah Ahlussunnati wal Jamaah supaya ilmu kita dikekalkan Allah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Falyalbashu fayulbisuhu al-khirqata izharan litasarrufi fi. Ya. Maka sang guru memakaikan khirqah kepada murid untuk menampakkan tasarruf si guru itu padanya, ya, peran guru itu pada si murid. Fayakunu ya, labsul khirqati alamat at-tafwid wa taslim, sehingga memakai khirqah itu bertanda si murid ada tafwid, menerima, wa taslim, ya, menyerahkan. Seperti kita nih kalau masuk ke pesantren atau sekolah, kita siap dengan simbol-simbolnya, ada MOU-nya. Nah, dulu MOU-nya seperti itu simbolnya. Nah, simbol-simbol kayak tadi. Waduhu lihi fi hukmi syekh
ya, dan masuknya ke dalam hukum tarbiyahnya guru itu sama dengan dukhulnya fi hukmillahi wa hukmi rasulihi wa ihya sunnatil mubayah ma Rasulillah SAW. Dengan masuknya dia ke tarbiyah gurunya yang bersanad ke Rasulullah, maka dia masuk ke hukmur rasul, hukmullah. Dengan begitu dia menghidupkan apa yang kita sebut bai'ah, sunnatul bai'ah. Siapa yang hanya menghidupkan ini sekarang? La na'rif fid dunya man yuhyi bihadhihi sunnati illa sufiyah. Enggak kita lihat lagi sekarang dimanapun di dunia menghidupkan sunnah bai'at zahiran wa batinan kecuali sufi. Ada bai'at sia-sia, itu Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir sebenarnya pendirinya akidah awalnya Ahlus Sunnah, tapi ya ta'athar. Dia kemudian terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran lain, maka dikritik oleh banyak orang. Nah, kita nggak ada urusan sekarang membicarakan itu. Ya. Asalnya beliau kan Azhari, ya. Azhari pasti Sufi, pasti Asy'ari. Tapi kenapa dia berubah? Ya Allah Ta'ala alam. Allahul ladzi yuqallibul qulub. Ya Allah yang merubah hati. Kita sekarang begini, besok berubah, siapa tahu. Ya, kayaknya sekarang soleh-soleh semua kan? Siapa tahu saya duluan yang rusak. Nauzubillah min dzalik, ya. Kita berlindung kepada Allah karena Dia yang bolak-balik hati kita. Semoga Allah membolak-balik ke dalam ketaatan. Amin rabbal alamin. Taatnya orang maksiat tobat. Taatnya orang taat tawadu. Taatnya orang soleh tawadu, ya. Wabillahi qala, ya, dengan sanad kita kepada Imam Surawardi, qala akhbarana Abu Zur'ah, qala akhbarani walidi al-Hafiz al-Maqdisi, qala akhbarana Abu Husain Ahmad Muhammad al-Bazzar, qala akhbarana Ahmad bin Muhammad akhi Nimi, qala haddatsana Yahya ibn Muhammad bin Sa'id, qala haddatsana Amr bin Ali bin Hafsah, qala haddatsana qala sami'tu Abdul Wahhab al-Thaqafi yaqulu sami'tu Yahya ibn Sa'id yaqulu haddatsani Ubadah ibn al-Walid ibn Ubadah ibn Samit qala akhbarani abi an abihi. Ini disebut riwayatul abna anil aba, riwayat anak dari ayahnya. Qala bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fil usri wal yusri wal mansyati wal maqra. Kami berbaiat, bersumpah setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sam' wa ta'ah. Kalau orang Jawa bilang apa? Sendikodauh gitu ya. Benar gitu bacanya. Taat, mendengarkan dan ikut, patuh. Fil usri wal yusri, baik dalam keadaan susah ataupun senang. Orang kan maunya ikutnya lagi senang aja, ya kan? Pas lagi susah nggak mau ikut. Nah ini kita belum susah loh teman-teman. Walaupun sudah resesi Indonesia, tapi resesi kita itu baru makro, ya. Mikro alhamdulillah kita masih bisa makan segala macam. Kita doakan negara ini semoga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bala ini sudah ketentuan Allah. Seorang yang arif mengenal Allah, bijak, tidak akan meminta agar bala hilang. Tapi mereka meminta, ya Allah, jaga kami, jaga umat Islam. Nah, maka setiap hari jika ada nur kewalian di qalbu antum, pasti mendoakan sesama muslim. Jadi wali itu gak mesti wajahnya aneh-aneh. Kayak antum ini bisa jadi wali. Coba mulai mendoakan orang lain setiap hari. Wali ente, ya. Mulai mencintai umat setiap hari. Kirim doa untuk umat setiap hari. Dan Nabi mengatakan afdalud doa alhamdulillah. Doa yang paling tinggi adalah alhamdulillah. Alhamdulillah syarahnya dua. Alhamdulillah bermakna syukur, artinya syukur. Alhamdulillah berarti surat Al-Fatihah. Jadi jangan heran kalau para masyayikh kita berdoa al-haziniyah Al-Fatihah, itu doa, dan itu doa paling afdal. Lalu kenapa orang membid'ahkannya? Karena dia tidak paham hakikat hadis ini. Hadis sahih dari Imam Tirmizi. Jadi bid'ah nggak bilang Al-Fatihah? Enggak, ini dalilnya sahih kok. Afdalud doa alhamdulillah. Ya, nah itu juga dibahas oleh salah satu muridnya Syekh Ismail Al-Maqti, Ismail Zain. Begitu juga guru-guru Syekh Yasin Al-Fadani. Pemahaman kami kok sama. Ya, ternyata kalau sudah satu sinyal, maknanya juga sama. Alhamdulillah, waktu itu Pak Mahdi datang nih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apalagi kata beliau, kami berbaiat Allah nunazi'al amra ahlahu. Kita tidak akan mencabut kesetiaan kita dari ahlinya. Jadi antum boleh demo, boleh protes, tapi tidak boleh ngapain? Berontak.
turunkan presiden, itu nggak boleh. Ya. Kritik aja presidennya, jangan bilang turun. Kalau turunkan itu harus sesuai dengan perundang-undangan kita, konstitusi kita. Dan itu ada caranya, lewat siapa? Ya, MPR, DPR. Nggak boleh sembarangan. Yang mencoba untuk mengatakan turunkan Jokowi, ini rezim laknatullah, dia sudah menjadi khawarij. Ya, kan banyak sekarang yang begitu. Ya, auzubillah min dzalik. Wa naqula bil haqqi haitsu kunna wa la nakhafu fillah wa la nakhafa fillahi lawmata la'im fa fil khir. Sampai situ titiknya. Dan kita mengatakan kebenaran di saat kapanpun, wa la nakhaf fillah. Kita tidak takut dalam berjuang di jalan Allah SWT apabila ada yang mencaci maki. Saya yang dibully, yang marah Buya Zulfikar. Ya, saya yang dibully, yang marah Musawardi ya. Saya yang dibully, yang marah antum. Ya nggak apa-apa, terima kasih marahnya. Tapi jangan marah bil hawa. Ya, jawab, layani aja kalau ada orang yang hujat-hujat itu dengan cara yang sopan. Ya, paling-paling mereka bilang gitu kita nanti. Allah yahdik ya, semoga Allah kasih hidayah kamu ke kita. Ya kita aminkan dong. Ya kita didoain. Ya, masa nggak mau didoain? Paling-paling mereka nantang gini. Ntar di akhirat kita lihat siapa yang benar. Nah, itu kan gaya Murji'ah. Bercampurlah dalam dirinya sifat Khawarij dan Murji'ah. Nauzubillah min dzalik. Kita senyum-senyum aja. Ya. Tapi kalau nggak kuat hantaman zikir di kalbu, kena dikit masalah tadi, itu akan down. Ya. Dikata-katain dikit, itu down. Nah, semoga Allah menjaga kita semua dari futur. Itu namanya futur. Jadi ketika down itu namanya futur. Dan itu ada di kitab ini loh istilahnya. Namun kemudian istilah itu dipakai oleh Thariqah Hasafiyah. Salah satu kader Hasafiyah yang paling sukses itu adalah Syekh Hasan Al-Banna. Syekh Hasan Al-Banna. Makanya saya cinta ke Hasan Al-Banna. Cuma karena pengikut setelah Hasan Al-Banna itu terkena gerakan takfir, itu Said Qutb. Nah, kita hati-hati dengan tafsirnya beberapa surah Al-Maidah. Ya, beberapa aja. Enggak semua dari Said Qutb itu jelek. Ini hati-hati aja ya. Ya, wa nuhibbu, ya, kita mencintai beliau dan ayah beliau seorang ahli hadis juga, pengajar Musnad Ahmad, dan beberapa persaksian orang yang tua akidahnya akidah ahli sunnati wal jamaah. Baik. Titik di situ ya. Fa fil khirqati ma'nal mubayah. Maka dalam khirqah di situ ada sumpah. Jadi teman-teman, saya tidak ada lagi bayak itu nggak ada di saya. Di majelis kita nggak ada. Tapi siapa yang sudah talqin, maka kita sudah menghidupkan itu. Kita sudah menghidupkan itu. Yang sudah dapat bimbingan zikir, maka telah bersambung rohaninya secara sanad zikir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita nggak pantas untuk mengajarkan itu sebenarnya, ya. Tapi mau bilang nggak pantas lagi, mau sampai kapan gitu? Ketawaduan. Orang sok tawadu itu jadi gak tawadu. Baik. Wal khirqatu atbatu dukhul fi suhbah ya. Jadi khirqah itu menjadi simbol ketika seorang masuk dalam bersuhbah. Nah, inilah uniknya para sufi menyebut muridnya sebagai ashab. Tapi murid menyebut dirinya jangan ana sahibuhu, jangan. Sebut saya muridnya. Di situ ada ketawaduan. Tapi si guru menyebutnya teman-teman atau sahabat. Maka antum buka kitab-kitabnya Maulana Al-Imam Abdul Qadir Jilani, dia nyebut ya akhi, ya ikhwan. Ya. Di kampung kami dulu ada Syekh Abdul Qadir, beliau Naqsyabandi, Khalwati Samani. Beliau menyebut muridnya ya ikhwan. Selalu ya ikhwan. Nah, ini lebih indah ya. Baik. Wal maqsud al-kulli huwa as-suhbah wa bis-suhbati yurja lil murid kullu khair. Ya. Dan maksud utama kita adalah suhbah, berguru ya. Wa bis-suhbah yurja lil murid kullu khair. Dan suhbahlah seorang murid mendapatkan kebaikan ya. Seharusnya suhbah itu sepantasnya untuk siapa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah kita sudah lihat belum? Semasa nggak dengan Nabi? Karena kita tidak semasa dengan Rasulullah, maka kita cari pewaris ilmu Rasulullah. Nah, siapa mereka? Mereka lah yang dapat izin dari gurunya untuk menyebarkan ilmu itu.
Nah, ini yang disebut syekh mursyid ma'zunun, ya, syekh yang dapat izin dari guru. Waruya an Abi Yazid al-Bustami yang wafat 261 Hijriah, annahu qala man lam yakun lahu ustad fa imamuhu syaitan. Ini riwayat bil makna, ya. Ada ungkapan lain, man lam yakun lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitan. Siapa yang tidak punya syekh, maka syekhnya adalah syaitan. Masih ingat Indonesia punya nabi baru di Jakarta, Ahmad Musaddiq? Ya, itu orang Betawi dapat nabi baru tuh, ya. Kalau di Jawa udah banyak, ya. Di Sulawesi udah banyak, di Banjar ada, ya. Di Padang juga ada tuh. Betawi baru dapat tuh kemarin, ya. Leiden orang mana? Orang mana? Leiden lebih canggih lagi. Jadi Jibril dia. Di dalam dirinya ada Jibril, ada Maria, ada Isa. Waktu saya baca bukunya saya curiga ini orang kemasukan jin Isa ini, ya. Jin Maryam. Bukan Maryamnya, tapi jinnya aja. Kalau nggak berguru, ya gurunya syaitan. Nah, inilah yang membedakan wirid hikmah dengan wirid tarekat. Wirid hikmah, muridnya dapat ijazah, bayar mahar, amalin sendiri. Muridnya kelimpungan apa, nggak jelas. Akhirnya datang merasa ini, rasa itu, nggak jelas, nggak bisa dikonsultasikan. Apalagi kalau kemudian wirid-wiridnya untuk kesaksian dan lain sebagainya. Nah, kalau thariqah itu ada tahapan-tahapannya dan itu dikonsultasikan ke gurunya. Maka teman-teman, saya udah ngasih email, silakan kalau ada pengalaman zikir ceritakan di situ. Nanti kita jelaskan apa yang kita bisa jelaskan, ya. Wa hakal Ustaz Abdul Qasim Al-Qushairi qaddasallahu sirruhu. Nah, ini pengarang risalah Qushairiyah. An Syaikhihi Abi Ali Ad-Daqqaq annahu qala, bahwasanya gurunya Abu Ali Ad-Daqqaq. Abu Ali Ad-Daqqaq ini salah satu mursyidnya Imam Abdul Qasim Al-Qushairi. Jadi belum mursyidnya banyak, salah satunya Abu Ali Ad-Daqqaq. Nah, kitab beliau yang berjudul Risalah Al-Qushairiyah boleh diartikan kitab yang menelurkan ilmu itu adalah Abu Ali Ad-Daqqaq. Baik. Apa kata beliau? Asy-syajaratu idza nabatat bi nafsiha, fi nafsiha, ya, atau bi nafsiha yang nuskhah yang sahih. Pohon atau tumbuhan yang tumbuh dengan sendiri, min ghairi gharisin, tanpa ada petani yang menanamnya, fa innaha turiq wa la tuthmir. Dia bisa berdaun, bisa hijau, tapi nggak berbuah. Benar nggak? Ada pohon nih tumbuh sendiri, nggak ditumbuhin, nggak diapa-apain. Kalaupun tumbuh, dia menghijaukan tapi tidak berbuah, ya, sekedar menyedapkan mata aja. Tapi kalau buah rambutan nggak berbuah, kita apain? Kita tebang atau kita biarin? Ya, kalau Pak Mahdi bakar katanya. Nah, jadi antum kalau belajar zikir, belajar ilmu apa aja, fikih, akidah sendiri, tidak lewat guru, nah itu jadi vandalisme di Tangerang kemarin, ya kan jauh-jauh dari kita tuh, ya. Lewat YouTube kan dia belajarnya. Nauzubillah min dzalik. Wa huwa kama qala wa yajuzu annaha tusmir kal asjar allati fil awdiyah wal jibal. Barangkali boleh kita sebut dia tusmir, dia berbuah seperti pohon-pohon liar di lembah-lembah dan gunung. Oke, nggak apa-apa. Tapi siapa yang akan memetiknya? Ya? Siapa yang memupuknya? Kan nggak ada. Walakin la yakunu li faqihatiha ta'mu faqihatil basatin. Coba, kalau ada pohon-pohon yang tumbuh, jambu biji misalnya, tumbuh di lembah-lembah, tumbuh sendiri karena tanahnya bagus, dia berbuah. Apakah buahnya sama dengan buah yang kita beli di supermarket? Swalayan. Kenapa beda? Swalayan adakah gharisnya, si petani yang merawatnya? Ada. Ini pelajaran semua, ini yang disebut ayatullah. Wa min ayatihi, itu dia. Inilah ayat-ayat Allah. Diri kita itu kan secara fisik tumbuh kan, dari kecil kan tumbuh. Maka ulama kita mengatakan kita ini punya kuwah, namanya kuwah nabatiyah, potensi untuk tumbuh. Cuma kalau ada sumur gini nggak tumbuh ke atas lagi,
tumbuhnya ke depan, ke samping, ke kiri. Ya, maka yang harus ditumbuhkan apa? Rohani. Tumbuh yang gini-gini aja paling. Yang akan ditumbuhkan adalah rohani. Capek teman-teman kalau ngurusin wajah, ya. Wajah kita bakal tua semua, ya kan? Saya kira saya tambah cakep, ternyata tumbuh ini apa namanya? Koloid gitu ya. Tuh, kadang-kadang masih tumbuh jerawat. Enggak bakal. Tapi ini akan jelek, tambah jelek terus. Apalagi rohani kita setiap hari kena virus. Maka nggak ada lagi sekarang kecuali kita mau merawat si kolbu, gitu. Walakin la yakun ya. Jadi walaupun dia tumbuh sendiri dan bisa berbuah, tapi buahnya tidak sekualitas yang dirawat. Sama orang belajar di rumahnya pinter dengan belajar di pesantren, hasilnya beda. Kira-kira seperti itu. Yang di pesantren kalau ngomong enak kalau dia ngomong. Ini sebagai contoh teman-teman. Kenapa kalam Syekh Albani tidak sopan kepada para ulama? Karena dia tumbuh sendiri. Syekh Albani itu sampai dikumpulkan ada namanya Mu'jam Syata'im Albani. Apa artinya Mu'jam Syata'im? Kumpulan caci maki Syekh Albani terhadap ulama masa lalu ahli sunnah ahli hadis. Jadi kalau kemudian pengikutnya sekarang suka menghujat caci maki kita, yang biasa Syatim ibnu Syatimin, ya pencaci ya dia karena dapat gurunya pencaci. Itu mau pilih yang mana? Gitu. Tapi lihat Al Habib Omar nggak pernah jelekin Syekh Albani, nggak pernah jelekin siapapun, tapi beliau tetap dihujat juga oleh mereka, disebut kuburiyun. Ya, kuburiyun kan istilah yang sangat kotor sekali, penyembah kubur, sama dengan memusyrikan orang. Tapi apakah beliau balas? Enggak. Kolbunya sudah beres. Ya. Walaupun beliau menyebut kadang-kadang cuma sindiran dikit, tapi itu nggak ada kalimat-kalimat yang sarah. Wah, kita masih jauh ya. Kualitas rohani kita masih jauh. Wal gharsu idza nuqila min mawdi'in la mawdi'in akhar yakunu ahsanu halan. Dia udah tumbuh nih. Kita ambil, kita pindahin ke tanah yang subur. Itu lebih bagus atau enggak? Nah, antum ini sudah punya bakat dari dulu, dia udah tumbuh. Sekarang dirawat oleh seorang yang ahlinya. Kira-kira hasilnya nanti bagus nggak? Maka nanti lebih bagus. Nanti kalau zikir akan terasa nikmat, akan ada disiplin. Orang coba kalau menghafal, ini yang ahli hafalan ada Ustaz Ulin ya. Orang yang menghafal sendiri lebih cepat atau orang yang menghafal pakai guru? Pakai guru. Orang yang menghafal sendiri lebih fasih tajwidnya atau yang pakai guru? Pasti yang pakai guru. Kenapa? Giliran begini orang mau berguru, terus giliran ilmu kolbu mereka bilang tunggu tua aja. Nah ini kan talbis syaitan alal fuqaha wal qurra. Ya, banyak ahli fikih, ahli qiraah, ahli Quran kena talbis iblis. Apa kata si iblis? Kamu belum tua. Ntar aja tua belajar tasawufnya. Mati duluan. Ya, auzubillah min dzalik. Nah, jangan nunggu masa tua. Kita kan nggak tahu umur kita. Ini virus begini, nanti kalau ada virus kena pagi malam mati gimana ya? Kita kan nggak tahu. Bakal ada virus begitu? Sudah pernah ada virus begitu. Ya, sudah ada virus begitu. Bukan nakut-nakutin, memang antum harus takut. Ya, semoga Allah jaga kita semua, amin. Kalaupun Allah ambil kita, semoga diambil husnul khatimah. Wa aksara samratan. Nah, dia akan lebih banyak buahnya lidukhuli tasarrufi karena ada yang merawatnya. Wa qad ya'tabara syar'u wujud at-ta'lim fil kalbil mu'allam. Bayangkan di surah Al-Maidah Allah menyebut anjing itu dengan istilah mu'allam. Apa arti mu'allam? Anjing terlatih, anjing terpelajar, kan nggak cocok. Maka diartikan dalam terjemahan anjing yang terlatih. Secara harfiah artinya apa? Mu'allam, 'allama yu'allimu. Ya, mu'allam berarti yang terpelajar toh. Anjing sarjana kan nggak mungkin. Kalau mohon maaf, anjing murni dididik bisa patuh dan setia kepada tuannya. Sana, kesana dia. Kesini dia. Makan dia. Serang. Gimana kalau manusia
ada nur di dalam dirinya, lalu ada sifat hayawani dalam dirinya. Oh, itu jadi senjata. Wajar kalau ahlul badar bisa ngalahin berapa orang? 3-4 orang. 10 aja bisa ngalahin dia, satu orang itu. Kenapa? Di dirinya ada nur. Ruhnya kan nur. Di dirinya ada nafsiyah yang bersifat pertama sibaiyah. Apa arti sibaiyah? Buas. Ada bahiminya. Bahkan kadang-kadang Nabi mengatakan apa? Al-harbu khida, dalam berperang itu boleh kita main taktik yang sedikit mengecohin musuh. Itu kan kalau dalam istilah Ghazali disebut syaitani. Tapi kalau dia sudah masuk ke jiwa yang mutmainnah, itu bukan syaitani, dia jadi malaki. Kira-kira gimana? Maka wajar kalau kisah-kisah Sayyidina Hamzah itu kalau perang nggak kelihatan pedangnya, begitu. Bahkan kadang nggak pakai pedang dia. Wallahu ta'ala alam. Begitu dulu guru-guru kita bercerita tentang kehebatan karamat Sayyidina Hamzah, ya. Boleh disebut beliau syahid Uhud, ya. Wa akala ma yaktuluhu bi khilafi ghairil muallam. Kalau si gugup ini enggak dilatih, dia akan makan sesuatu yang enggak disuruh gurunya, apa si tuannya. Benar enggak? Tapi kalau dia muallam enggak, jangan makan, dia enggak makan. Itu sebabnya dalam fikih muncul misalnya ketika anjing yang terlatih ini dilepas lalu memakan mangsanya, tiba-tiba menghancurkan mangsanya, mati, tiba-tiba ada anjing lain yang tidak terlatih. Kita nggak tahu siapa yang membunuh pertama, maka tidak boleh dimakan itu, buruannya nggak boleh dimakan. Sampai begitu dalam Islam, ya. Sekarang ini sindiran keras buat kita semua. Sekarang banyak yang versi begini, ya. Dia belum terlatih sudah jadi muallim, gitu. Wa sami'tu katsiran minal masyayikh yaquluna man lam yara muflihan la yuflih. Aku mendengar banyak guru berkata, siapa yang tidak pernah melihat orang yang muflih tidak akan pernah mencapai kesuksesan. Makanya perlu ada namanya murabbi atau mentor, ya. Jadi mentor itu kalau kita belajar Quran, mentok nih baca nggak bisa, kita nanya gimana cara bacanya guru. Saya masih ingat dulu masih hidup beliau, ya, Abu Yadahnor Al-Muqri, umurnya udah 86-87 sekarang. Beliau itu ketika kita nggak bisa, ya, rotannya naik tuh. Pernah kita nggak bisa baca, kita nanya baik-baik, maaf, saya manggilnya Atu, ya. Maaf tuh, ini bacanya gimana? Boleh jelasin, ini cara bacanya gini. Wah, yang begini ada 7 kali di Quran, ini sekian kali, wah, keluar ilmunya. Nah, ketika kita bertanya ke guru, ada jawabannya. Sehingga kita bisa meniru. Teman-teman, orang yang menghafal lewat MP3, yang sama nanti cuma bunyinya, tapi nanti gerak mulutnya sama nggak? Nah, inilah yang terjadi ketika mukrinya, mohon maaf, tidak bisa melihat. Maka nanti soknya berubah. Beberapa orang kan baca soknya mulutnya monyong, sok gitu. Nah, ini karena secara musalsal solnya nggak dapat, dia cuma dengar doang gitu. Coba buka Jazari, apakah begitu cara baca sok? Sok, nggak begitu, kan nggak ada. Limaza, kenapa? Karena dia tidak melihat gurunya. Mungkin dulu ada mukrinya yang la yubsir, yang tidak bisa lihat. Nah, ini sebagai contoh aja, ya. Walana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita dalam hal ini mendapat uswah hasanah dari Rasulullah SAW. Jadi bahwasanya Rasulullah mencontohkan sahabat melakukan. Apa kata beliau? Sallu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah kamu seperti kamu melihatku. Nabi nggak bilang salatlah kamu sebagaimana aku perintahkan. Nggak ada, ya. Tapi sebagaimana aku terlihat salat. Jika dia ahli fikih, maka yang terlihat gerakan Nabi. Muncullah nanti mazhab fikih. Jika sahabatnya ahli qalbu, maka yang terekam di qalbunya nanti adalah khusyuknya Nabi. Bisa nggak dicek? Bisa, ya. Bisa dicek, ya. Orang nggak khusyuk itu getarannya itu ada. Disebutkan bahwa Abu Yazid ketika sholat, gemetar qalbunya menyebut nama Allah kedengaran sama muridnya di samping. Oh,
Oh, itu kelihatan waktu Allahu Akbar. Itu yang dengar telinga ini atau telinga kolbu? Telinga kolbu. Kalau telinga ini paling dengar dek 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 dek. Karena si murid juga membaca nama Allah seirama, gitu ya. Kayaknya sekarang udah jarang kejadian itu, ya, udah jarang kejadian. Nah, kalau ada yang meramal itu dia disebut fana fil asma, fananya dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam talaqqaw al-ulum wal adab min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertalaqi. Nah, inilah muncul istilah talaqi. Bertalaqi, talaqi ada istilah liqa di situ. Bertemu langsung mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah sumurnya, Rasulullah adalah danaunya, Rasulullah adalah lautannya. Mereka itu ngambil, itu ngambil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah sunnahnya kenapa kita harus datang kepada guru. Kama ruya an ba'd sahabat, sebagaimana diriwayatkan dari sebagian sahabat, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-qira'ah. Nabi mengajarkan kami semua hal sampai hal-hal yang kecil, buang air, pakai baju, cara makan. Nah, itu ya. Wa fal murid as-sadiq idza dakhala tahta hukm syekh, dan murid yang sadiq, ya, jadi berarti murid ada terbagi dua. Ini kita masuk yang mana nih? Murid sadiq atau kazib? Amin. Murid yang sadiq, lisannya seirama dengan kalbunya. Dia mengikut gurunya bukan karena pamor gurunya, tapi karena dia istikharah kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan aku siapa guruku. Maka ditunjukkan Allah siapa gurunya, dan dia berazam, aku ingin mengikuti guruku. Guruku bukan nabi, dia pasti ada salahnya dan dia tidak sempurna. Nah, itu. Maka nanti murid shadiq ini karena sudah beriktikad begitu, jika dia melihat hal yang aneh dari gurunya, dia tidak seuzon kepada gurunya. Jika gurunya bermaksiat, dia tidak mengatakan, masa guruku maksiat? Emang guru nggak bisa maksiat? Karena guru itu bukan nabi, pasti dia bisa maksiat. Bahkan Allah mengatakan, wahai hambaku, jika engkau tidak berdosa, aku akan datangkan ke generasi berikut yang berdosa, lalu mereka bertobat kepadaku. Gitu. Jadi tolong dibuang jauh-jauh, guru tidak dosa, itu buang. Pasti banyak dosa, dan dosanya dulu lebih gede dari murid, ya? Karena gurunya tahu. Wa sahibahu ta'addaba bi adabihi yasri min batini syekh halun ila batinil murid kasirajin yaqtabisu min siraj. Teman-teman semua, kenapa kita perlu berguru, bersuhbah? Karena guru itu punya cahaya keluar dari kolbunya, memancar di wajahnya, di lisannya, di afalnya, semuanya. Kita di kolbu kita juga ada cerminan. Jika cermin kita bersih, itu akan memancar di situ, memantul, akan memantul di situ. Seorang Soekarno aja ada gurunya. Apa kata dia? Cerminku adalah Cokro Aminoto. Itu mursyidnya sebenarnya. Saya dengar dari teman-teman SI, Serikat Islam, Cokro Aminoto itu amalannya Thariqat Syaziliyah, Hizib Bahar dan Hizib Nasr. Wallahu ta'ala alam, ya. Itu amalan beliau. Maka kita, salah satu amalan Thariqat kita adalah Hizib Bahar, ya. Niatnya bukan cari kesaktian lagi, tapi ingin mendekat kepada Allah yang Maha Sakti. Nah, yasri min batini syekh halun ila batinil murid. Dengan bergaul begini, walaupun sekali seminggu kita ketemu, nanti yang saya dapat dari guru kita itu akan ngalir kepada antum. Itu. Nah, insya Allah. Maka kita beristighfar banyak-banyak. Semoga yang ngalir itu bukan yang buruk-buruk. Ya. Allah maghfir lana wastur auratina. Semoga Allah menutup aib kita di hadapannya dan apa makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Wa kalamu syekh, ya, yulqihu batinal murid. Nah, kalam syekh itu nanti akan menyulap si murid seperti orang bercocok tanam, nanti akan mengawinkan antara yang jantan dan betinanya. Kira-kira seperti ini kalamnya guru ini. Coba, karena gurunya bilang baca nama Allah, antum baca nama Allah, bergetar di dalam. Ya kan? Dari dulu saya udah tahu nama Allah. Yang sudah kenal talqin dari dulu sudah tahu nama Allah. Tapi kok nggak bergetar ya? Ya kan?
Tapi ketika dibimbing masuk ke dalam kolbu, kenapa dia bergetar? Nah, ini yang disebut yulaqih, ya, yulaqihu batinal murid wa yakunu maqalu syekhi mustawdi'a nafaisil hal, ya. Maka maqalatnya guru, kalam-kalamnya guru kemudian tersimpan, ya, atau mustauda, tersimpan dalam hal-hal yang mulia, ya, nafis, ya, bagus. Wa yantaqilul hal min asy-syekh ila al-murid bi wasati suhbah wa sama'il maqal. Jadi supaya nurnya guru berpindah kepada kita atau kita dapat pancarannya. Ini kayak gini, misalnya ada cahaya, terus antum punya cermin. Walaupun ada 1000 cermin, yang dikeluarkan guru sama nggak? Kalau cahaya ini mantul, walaupun muridnya 1000, yang dikeluarkan sama kan? Ya, jadi nggak ngaruh sebenarnya. Mau muridnya 1 juta, 1 miliar, nggak ngaruh sebenarnya. Nah, itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika orang beristimdad kepada ruhani Nabi, ya, mengambil berkah dari rohani Nabi tidak akan pernah berkurang. Itu maksudnya. Karena cahaya ini tidak akan pernah berkurang energinya kalau dia sudah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud Nabi. Kullu sanadin inqata'a illa sanadi. Semua sanad keilmuan, sanad zikir, sanad nur itu akan redup kecuali sanad nurku. Jadi orang yang terputus sanad zikirnya kepada Nabi, itu dia talqin muridnya nggak ada efeknya. Nggak ada efeknya. Dia ajak zikir jama'i itu nggak ada kenikmatan di dalamnya. Nah, kita berharap semoga Allah terima kita dalam sanad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jangan GR dulu, ya. Siapa tahu kita terputus, ya kan? Nah, kita berharap kepada Allah. Nah, ini yang disebut raja wal khauf. Kita senang raja, kenapa? Berharap sudah dapat berkah nih. Karena sanadnya sudah ada, tinggal khaufnya. Diterima nggak ya? Diterima nggak ya? Ada khauf raja, ini harus ada. Enak kalau ahlul badar. Ahlul badar apa kata Nabi? Ya, wahai ahlul badar, Allah menyampaikan kepada kalian, i'malu ma syi'tum. Kamu berbuat apa saja suka-suka kamu. Allah mengampuni kamu. Itu ahlul badar. Ya. Maka ada di antara mereka yang setelah itu terjebak maksiat, tapi ketika sahabat menghujatnya, Umar yang paling keras mengatakan, jangan hujat dia karena dia dicintai oleh Rasulullah. Ada kan sahabat yang begitu? Siapa nama sahabatnya itu? Nuaiman, ya. Nuaiman. Wala yakunu hadha illa li muridin hasara nafsuhu ma syekh wa salakha min irati syekh wa fana fi syekh bi tarki ikhtiyari nafsihi. Ini enggak mungkin, ya. Seorang murid yang tadinya mendapatkan cahaya dengan 2 jalan tadi, suhbah dan sama'ul maqal, suhbah dan mendengarkan kalam-kalamnya, taklimnya, itu nggak mungkin dapat dicapai kecuali, ya, muridnya mau meleburkan egonya, ego iradahnya, lalu mengikuti iradahnya gurunya. Karena gurunya pasti mengikuti iradah Allah Subhanahu wa taala. Ya. فبالتآلف الإلهي يسير بين الصاحب والمسحوب امتزاج وارتباط بالنسبة الروحية والطهارة الفطرية. Dengan anugerah ta'aluf ilahi. Ta'aluf ilahi itu Allah menjinakkan kalbu dengan kalbu. Ini disebut ta'aluf. Kita sering berdoa, Allahumma alif baina qulubina, baina qulubil mu'minin. Ya Allah, jinakkan, tentramkan, ademkan antara hati kami. Antara sahib dan mashub, antara murid dan guru. Maka terjadilah imtizaj wa irtibat. Nanti jadi tambah kuat sampai masuk ke dalam pikirannya, ke dalam relung hatinya, campur dengan darahnya. Coba lihat perang Uhud. Nabi dipanah orang, ada sahabat maju, kepalanya kena. Karena sudah nyampur. Dan itu syahid yang paling mulia itu. Waktu perang Uhud, salah satunya setelah Hamzah. Ada lagi setelah itu, ya, sampai kemudian robek di bagian paha dan ininya. Tapi dengan bismillah Nabi sembuh karena badannya masih ada, masih bisa disembuhkan. Tapi yang tadi kena kepalanya, yang kena dadanya sudah nggak bisa disembuhkan, ruhnya sudah berpisah.
Dan itu nggak mungkin terjadi kalau tidak ada suhbah. Ya. Summa la yazalul murid ma'a syekh kadzalik muta'addiban bitarkil ikhtiyar. Jadi murid tuh jangan sering beropini lagi ketika sudah diajak gurunya, ayo amalkan ini, ayo lakukan ini. Jangan banyak ini kayaknya bid'ah deh ya. Ntar gue cari dulu deh dalilnya ada nggak. Berarti dia nggak percaya sama gurunya. Cari guru lain aja ya. Kalau terjadi begitu ya harus dibenerin kalbunya. Kalau nggak susah kita ya. Sekali saja antum melihat aib guru dan dianggap itu aib, la tuflih, lan tuflih, nggak akan pernah falah, sukses, nggak akan pernah. Sekali aja melihat guru kita nggak bener ini, sekali dia ngomong itu udah langsung jauh, imtizannya putus. Dan setiap murid akan diuji di kalbunya kesiddiqannya, akan diuji terus. Nah, siapa yang udah teruji, nah, sejauh mana dia teruji, sejauh itulah keberkahan yang didapat. Ya. Saya diuji dengan guru saya dalam Mursyid Naqsyabandi, ayah saya tengkar dengan mursyid saya, bayangkan. Untuk bisa bayangkan dulu kayak saudara tengkar. Beliau akan tahu, dan saya udah sering cerita. Satu ayah di rumah, satu ayah di surau, di zawiyah. Gimana cara berta'aluf dengan mereka? Oh, lelah saya. Tapi 3 hari sebelum saya tahu, ternyata mereka sudah konflik 2 bulan. 3 hari sebelum saya tahu, itu robitoh bukan ke guru lagi. Jadi saya dapat hadiah dari Allah. Man ra'ani fil manam fasayarani yaqzah. Yang melihatku dalam tidur akan melihatku dalam keadaan jaga. Seakan-akan saya merasakan Rasulullah itu dalam tidur, dalam jaga, seakan bersama kita terus. Dan itu hakiki kayak kita sekarang begini. Setelah 3 hari baru ketahuan guru kita tengkar sama ayah. Di situ kemudian saya bisa menghadapinya. Kenapa? Kalau enggak, nanti kita akan menentang guru kita. Alhamdulillah ya. Sampai kemudian selesai masalah, udah nggak ada masalah. Mereka kemudian baikan lagi, tapi dengan cara-cara yang Allah atur sendiri ya. Dan guru saya mengatakan biasanya kalau murid-murid yang lain tuh udah durhaka sama saya katanya. Alhamdulillah kamu beruntung. Itu pun saya masih beruntung juga. Coba kalau salah-salah dikit, nauzubillah min dzalik. Hatta yartaqiya min man taraka al-ikhtiyar ma'a syekh ila tarki al-ikhtiyar ma'a Allah ya. Dari ikhtiar diri ke ikhtiar guru ke ikhtiar Allah Subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala. Wa yafham min Allah kama kana yafham min asy-syekh wa mabda'u hadzal khair kulluhu as-suhbah wal mulazamah li syuyukh wal khirqah muqaddimatun lidzalik. Ya, maka teman-teman semua, kalau murid sudah bercampur zikirnya dengan zikir guru, pemahamannya dengan pemahaman guru, suhbahnya dengan suhbah guru, apa yang terjadi? Kalau dia baca kitab nanti nggak paham dia teksnya, dia kirim Fatihah ke Nabi, ingat gurunya, dia bisa paham isi kitab seperti gurunya paham. Ajib kan nanti. Dan ini yang mengalami bukan saya sendiri. Salah satu guru kita, Syekh Yusri, ya, Yusri yang dari Mesir, masih ingat? Beliau dulu ngaku nggak paham kitab Futuhat waktu masih muda. Setelah berapa puluh tahun, beliau mengamal membahas suatu hal yang tidak pernah dibaca dalam kitab manapun. Ketika pembahasannya itu beliau cek sama seperti dalam Futuhat. Kenapa? Karena beliau sering mengirim doa, silsilah zikir Syaziliyah yang beliau punya sampai kepada Abul Hasan Syazili, Ibnu Athaillah Sekandari dan lain-lainnya. Bisa begitu. Nah, makanya kalau nanti yang sudah bisa bahasa Arab, mengerti mustalahat, istilah-istilah, nggak paham, udah kirim Fatihah buat Nabi dan muallifnya. Koneksikan kalbu dan minta izin, ya Allah, izinkan aku memahami karya hambamu ini, kekasihmu ini. Tinggal tunggu detiknya. Biasanya langsung tuh, pas baca itu langsung paham. Walaupun secara harfiah tidak bisa menerjemahkan. Gitu biasanya ya. Tapi kalau yang nggak ngerti bahasa Arab ya, paling ngeliat cacing doang. Nah, ini kita tahan dulu di sini teman-teman semua.
next ini akan banyak hadis-hadisnya sebenarnya. Nah, tapi sebelum sampai kita tutup. Jadi khirqah itu terbagi dua. Khirqah tabarruk, mengambil berkah, atau boleh disebut khirqatur riwayah, khirqah riwayatan. Inilah yang dijaga oleh ahlul hadis. Karena ini lewat ahlul hadis, maka ahlul hadis menjaga ittisal sanadnya, nyambung sanadnya. Sedangkan para sufi itu ittisalur ruhnya yang nyambung. Dan itu hanya dengan dua cara, suhbah satu, yang kedua sama'il maqal, mendengarkan wejangan guru, petuah-petuah guru. Semoga Allah menjadikan kita yang sudah memenuhi persyaratan itu. Amin. Wa salli wa sallim ala sayyidina. Oke, ada yang mau ditanyakan?